Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode Reconnecting with Quran di Muamalah Muslimah pada kesempatan kali ini akan membahas surat An-Nisa yang merupakan surah keempat di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa merupakan surah Madaniyah terdiri dari 176 ayat, dinamakan sebagai An-Nisa Al-Kubro karena surat At-Tolak sering juga disebut sebagai An-Nisa Al-Qusra. Kita pahami tentu ya kenapa dinamakan An-Nisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita, salah satu kaum yang lemah yaitu perempuan, agar dapat bertanggung jawab terhadap amanah-amanah internal di dalam rumah tangga sebelum kita masuk ke dalam amanah yang lebih luas, yaitu amanah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Juga dinamakan An-Nisa Al-Kubro untuk membedakan dengan surah At-Tolak yang disebut sebagai An-Nisa Al-Qusra. Keutamaan surat An-Nisa, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengambil 7 surat At-Tiwal yang panjang, maka ia adalah seorang alim. Maksudnya adalah surat At-Tiwal adalah surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Nah, kita bahas keselarasan awal dan akhir surah. Di awal surat An-Nisa dimulai dengan ayat tentang memberikan harta kepada pemiliknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atu al-yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa shaduqatihinna nikhlah, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Dua ayat ini sangat berhubungan ya, bagaimana di masa lalu ada satu era di zaman Jahiliyah ketika orang menikahi wanita, terutama yang yatim, dalam rangka untuk mendapatkan harta dari anak yatim tersebut. Bahkan dalam banyak kasus kerabat menahan harta anak yatim hanya gara-gara dia perempuan. Nah, Islam sangat menentang keras hal itu, sehingga meminta agar siapapun yang mereka memang mendapatkan amanah untuk menjaga anak yatim, untuk menyerahkan hartanya kepada anak yatim, apalagi jika dia seorang wanita, dan untuk tidak menikahi mereka sekedar hanya untuk mendapatkan harta tersebut. Juga di dalam ayat 7 ada ayat lirijali nasibum mimma tarakal walidan, dan bagi anak laki-laki ada hak peninggalan dari kedua orang tuanya. Ditutup dengan bahasan tentang warisan, sebagaimana dibuka bahasan tentang hak harta yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang memang berhak untuk mendapatkannya. Dalam surah An-Nisa ayat 176 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu kondisi seseorang yang tidak memiliki aslun atau ayah dan ibu, maupun far'un atau anak-anak ya, keturunan begitu. Maka orang seperti ini bagaimana warisnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan sangat baik di dalam surat An-Nisa, termasuk di akhir surat ini 176. Tema surat An-Nisa sangat berkaitan erat dengan pertama tentang keluarga yang merupakan inti atau fokus dari masyarakat. Pertama, bagaimana surah An-Nisa menyampaikan agar masyarakat suci dari perbuatan-perbuatan keji. Seringkali kita tidak peduli apa yang ada di tengah-tengah masyarakat selama mereka menginginkan itu. Padahal Islam dengan jelas mengatakan bahwa kita harus tahu mana yang dibutuhkan masyarakat dan mana yang diinginkan masyarakat. Ketika sesuatu yang diinginkan di tengah masyarakat adalah sesuatu yang buruk, maka Islam meminta kita untuk mencegahnya agar tidak timbul mudarat yang lebih luas, karena kalau sudah dibiarkan tentulah itu akan menjadi mudarat yang akan tersebar di tengah-tengah umat begitu. Juga bukan hanya meminta masyarakat muslim itu berada dalam kondisi yang suci dari perbuatan-perbuatan keji, Islam juga mengajarkan kepada kita di surah An-Nisa ayat 23, 24 dan 25 untuk memutus rantai kekejian itu atau rantai perbuatan-perbuatan keji tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Islam juga menyingkirkan kelompok-kelompok yang
rusak dan meminta mereka untuk bertaubat, gitu ya. Yang kedua, tema surah An-Nisa selain tema tentang keluarga adalah tema tentang posisi perempuan ya. Dalam hal ini adalah ketika berbicara mengenai warisan. Banyak kasus ya, atau bahkan di masa jahiliyah wanita tidak berhak mendapatkan waris, atau bahkan dia sendiri menjadi bagian dari harta waris yang dapat diwariskan kepada anak atau orang-orang yang ditinggalkan setelah itu. Sungguh Islam memuliakan perempuan dengan menjadikan dia salah satu ahli waris yang berhak mendapatkan waris atas harta yang ditinggal oleh keluarganya, gitu. Islam mengatur bagaimana hak waris wanita terhadap laki-laki dan seterusnya, serta meminta kita berkasih sayang terhadap perempuan. Ini sungguh adalah agama yang Masya Allah, karena diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Maha tahu bagaimana seharusnya kita memperlakukan laki-laki dan perempuan, bukan dengan ambisi dan hawa nafsu, sekedar ingin setara misalnya, atau sekedar ingin punya peran di tengah-tengah masyarakat, tapi lebih dari itu Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan porsinya. Bahkan dalam hal ini adalah masalah waris yang sering dijadikan sebagai titik tembak ya. Kritik terhadap Islam dianggap tidak egaliter karena waris perempuan itu lebih sedikit misalnya dari waris laki-laki. Di dalam surat An-Nisa dijelaskan betul ada kalanya Allah membedakan porsi waris laki-laki dan perempuan, ada kalanya Allah samakan, bahkan pada konteks tertentu Allah berikan lebih tinggi pada kelompok wanita-wanita tertentu dibandingkan laki-laki. Allah Maha tahu sedangkan kita tidak mengetahui. Islam juga menyampaikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap kerabat, anak-anak yatim, dan bagaimana menunaikan hak mereka. Mereka adalah kelompok sosial yang paling rentan ditinggalkan dan diabaikan karena anak-anak yatim berarti tidak memiliki orang yang kuat yang dapat melindungi mereka. Di surat An-Nisa dengan sangat jelas Islam memberikan ancaman keras bagi siapa saja yang meremehkan hak-hak dan tanggung jawab yang harus diberikan kepada anak yatim. Seperti di surat di ayat 1 sampai 6, 8 sampai 10 dan ayat 33. Di dalam surat An-Nisa juga disampaikan bahwa hukum syariah adalah rahmah. Dia datang untuk menyelesaikan berbagai masalah manusia, sekaligus akan menjadi petunjuk yang menyelamatkan manusia dari berbagai kemudaratan dan kehancuran jika mereka tidak menggunakan syariat Islam. Maka tujuannya tentu untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan serta memberikan keringanan kepada manusia. Dalam ayat 26, 27 dan 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengancam orang-orang yang meninggalkan syariah akan mendapatkan hizyun ya, atau kesempitan ya, fi hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, dan pada hari akhir mereka akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Dalam surat An-Nisa juga kita diminta untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya kepada orang-orang kuat tetapi juga kepada orang-orang lemah. Selama ini hukum tumpul kepada orang-orang yang kuat dan memiliki power atau kekuasaan, sementara begitu tajam kepada orang-orang lemah dan rakyat biasa. Islam sangat menggarisbawahi hal ini, bahwa seharusnya hukum itu berkeadilan kepada siapapun, bukan hanya kepada orang-orang yang kuat. Di surat An-Nisa ini juga disampaikan tentang sifat-sifat orang munafik ya, yang sangat ingin Islam hancur. Bagaimana kita dapat gambaran tentang sifat-sifat mereka. Mereka ingin merobohkan fondasi Islam dan diminta waspada ya terhadap sifat-sifat orang munafik yang hingga saat ini keturunan Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya, dan orang-orang yang bahkan mereka mengaku muslim gitu ya, tetapi ternyata mereka menikam dari dalam ya. Seperti di masa Rasulullah kita kenal dari tokoh bernama Abdullah bin Ubay bin Salul begitu ya, yang memang menjadi salah satu tokoh munafik yang Allah sampaikan beritanya kepada Rasulullah. Dalam dalam An-Nisa ayat 88 sampai 91 dan 136 sampai 147 ya, bicara tentang sifat-sifat orang munafik. An-Nisa juga menjelaskan tentang tujuan jihad di jalan Allah, yaitu untuk membela yang lemah, tertindas, menjaga agama dan risalahnya. Jadi kalau ada ancaman atau blocking gitu ya, yang membuat Islam tidak mampu disebarkan karena menggunakan kekuasaan atau hambatan-hambatan yang sifat tidak mungkin diatasi kecuali dengan peperangan secara fisik, maka Islam mensyariatkan jihad fi sabilillah. Dalam An-Nisa ayat 71 sampai 79
94, 95 dan 96. Di dalam surat An-Nisa ini juga disampaikan perintah untuk memurnikan akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersifat gulu atau berlebihan mendatangkan sesuatu yang tidak berdasarkan syariat Islam. Juga menghapus seluruh akidah yang batil ya, atau kepercayaan kepada apapun yang tidak berlandaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam An-Nisa juga dikukuhkan kenabian pemimpin seluruh alam semesta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah cahaya dan bukti dan akan menjadi hujah atas manusia bahwa telah datang Nabi terakhir dan Al-Quran, sehingga tidak ada hujah, tidak bisa kita beralasan gitu ya, tidak mengambil kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Rasulullah dan Al-Quran. Dalam An-Nisa ayat 162 sampai 170, 174 dan 175. Di berikutnya, ikhtisar berikutnya, tidak ada keselamatan pada hari kiamat selain dengan keimanan dan amal soleh. Sungguh 3 hal akan menemani kita sampai kepada kuburan, kecuali 2-nya akan kembali, yaitu keluarga, dia akan kembali, harta, dia tidak akan menemani. Yang akan menemani sesungguhnya adalah amal soleh. Hingga Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, sesungguhnya sejak saat itu aku berusaha mencintai amal solehku, karena dia tahu bahwa kebenaran sejati atau teman sejati adalah amal soleh yang akan senantiasa menemaninya di alam kubur, untuk mencegahnya mendapatkan siksa kubur, bahkan untuk membantunya menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Hingga ketika selamat dari kedua kondisi itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pakaian syurga, wewangian syurga, membukakan pintu syurga sehingga kita bisa melihatnya pada pagi dan petang hari. Bahkan Allah melebarkan kuburan kita sejauh pandangan mata gitu ya. Insya Allah. An-Nisa juga menyadarkan kebenaran iman dengan berhukum kepada syariat Allah dengan ketundukan dan pasrah, bahwa seorang muslim ketika mereka sudah beriman kepada Allah, maka keimanan mereka meminta mereka menerima Islam 100%. Maka iman yang ada di dalam hati mereka akan mencerminkan Islam dalam seluruh amal-amal mereka. Dari sini ada 3 hal yang sangat fundamental di dalam intisari surat An-Nisa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagaimana membagi harta, dan dalam hal ini adalah harta waris, dan bagaimana menunaikan kepada orang-orang yang memang berhak dan layak memilikinya. An-Nisa juga menyampaikan siapa saja yang khawatir tentang anak-anak mereka sepeninggalnya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah, karena ketakwaan lebih utama dibandingkan warisan apapun yang dapat diberikan atau dipersiapkan orang tua untuk anak-anak mereka. Yang ketiga, seyogianya seorang hamba tidak boleh mencela kebaikan ya, dan tidak boleh juga mencela keburukan. Boleh jadi kebaikan itu menjadi sebab keselamatan, dan boleh jadi keburukan itu menjadi sebab ia mendapatkan azab. Surga lebih dekat dengan salah seorang di antara kalian dari tali sendal, neraka pun demikian, dalam hadis riwayat Bukhari. Ini maknanya teruslah berlaku atau mengumpulkan amal-amal baik dan menjauhi setiap perbuatan buruk, karena sangat mungkin di antara amal-amal itu ada yang dapat menolong kita untuk masuk surganya Allah, tetapi mungkin ada amal buruk yang kita anggap remeh, tapi dari itulah kita terseret pada nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari tergelincirnya kita pada amal-amal yang kita abaikan. Mungkin itu tentang surat An-Nisa. Semoga kajian dari kitab mapping Quran dalam program Mekonet Knit Quran, atau di dalam bahasa Arabnya kitab ini bernama Awal Marrah At-Tadabbur Al-Quran, pertama kali mentadaburi Al-Quran, dapat memandu kita untuk mendalami lebih dalam melalui berbagai literasi Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.